Shalom jemaat yang dikasihi Tuhan. Selamat datang di channel YouTube Lighthouse GDI GDC. Bagi yang belum subscribe, klik subscribe dan bunyikan lonceng. Mohon like dan share agar kita semua sama-sama diberkati. Siapkan hati, ibadah akan segera dimulai. Selamat beribadah. Puji nama Tuhan. Shalom jemaat yang dikasihi Tuhan yang ada di rumah dan dimanapun kita berada saat ini. Apa kabar? Saya percaya apapun keadaan kita hari-hari ini semua dalam kendalinya Tuhan. Meskipun saat ini kita dalam keterbatasan untuk beribadah, tapi saya percaya Roh Kudus tidak terbatas. Mari kita siapkan hati kita pada saat ini, kita mau memuji Tuhan, kita mau menyembah Tuhan. Mari kita satukan hati kita berdoa. Bapak, kami mengucap syukur Tuhan untuk pagi yang indah ini. Terima kasih untuk kesempatan yang baru Tuhan berikan buat setiap kami Tuhan. Kami datang dengan hati yang penuh dengan ucapan syukur Tuhan. Kami mau menaikkan pujian syukur kami kepadamu Tuhan. Kami mau meninggikan namamu Tuhan. Kami mau menyembah Engkau di tempat ini Tuhan. Terima kasih Tuhan, Kau hadir di tengah-tengah kami ya Bapa. Terima kasih Tuhan, terima kasih Yesus. Mari kita sembah Dia. Terima kasih. Engkau Allah yang baik. Engkau Allah yang setia. Terima kasih Tuhan. Terima kasih Yesus. Mari naikkan ucapan syukur kita buat Tuhan. Terima kasih ya Tuhan. Engkau baik. Engkaulah perisai kami ya Tuhan. Terima kasih Yesus. Engkaulah perisaiku saat badai hidup menerpaku. Firman-Mu di dalamku,
Kami akan tetap berdiri Tuhan, meskipun di tengah badai Tuhan, karena kami percaya ada Engkau yang selalu menopang kami Tuhan. Kuria karala barala bayarala barala 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 ba. Shikirala barala 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 ba. Shirala barala 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 ba. Shikirala bayarala barala 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 ba. Shirala barala barala bayarala bayarala barala barala barala. Ya Yesus baik, ya Yesus baik, ya Yesus baik, Dia baik buat saya. Ya Yesus baik, ya Yesus baik, ya Yesus baik, ya Yesus baik, Dia baik buat saya. Ya Yesus baik, ya Yesus baik, ya Yesus baik, ya Yesus baik, Dia baik buat saya. Ya Yesus baik, ya Yesus baik, ya Yesus baik, Dia baik buat saya. Ya Yesus baik, ya Yesus baik, ya Yesus baik, ya Yesus baik, Dia baik buat saya. Dia baik buat saya. Dia baik buat saya. Haleluya. Terima kasih Tuhan. Terima kasih Yesus. Kami bersyukur memiliki Bapa yang baik seperti-Mu Tuhan. Terima kasih Yesus. Terpujilah nama-Mu Yesus. Haleluya. Amin. Haleluya. Kita percaya Tuhanlah sumber perlindungan kita. Yang percaya sorakan haleluya. Mari kita tepuk tangan Bapak Ibu Saudara. Di badai topan apapun itu Tuhan, Engkaulah tempat perlindungan kami. Di badai topan dunia, Tuhanlah perlindunganku. Kendati goncang semesta, Tuhanlah perlindunganku. Baik siang maupun malam gelap, Tuhanlah perlindunganku. Niscaya takutku lenyap, Tuhanlah perlindunganku. Ya Yesus gunung batu di dunia, di dunia, di dunia. Ya Yesus gunung batu di dunia, tempat berlindung yang teguh. Di badai topan dunia, di badai topan dunia, Tuhanlah perlindunganku. Kendati
perlindunganku. Ya Yesus gunung batu di dunia, di dunia, di dunia. Ya Yesus gunung batu di dunia, tempat berlindung yang teguh. Ya Yesus gunung batu di dunia, di dunia, di dunia. Ya Yesus gunung batu di dunia, tempat berlindung yang teguh. Ya Yesus gunung batu di dunia, di dunia, di dunia. Ya Yesus gunung batu di dunia, tempat berlindung yang teguh, tempat berlindung yang teguh, tempat berlindung yang teguh. Sorakan haleluya. Saat ini kita akan mendeklarasikan Pentakosta yang ketiga. Mari kita baca bersama-sama. Pentakosta ketiga adalah pencurahan Roh Kudus yang dahsyat di zaman now, melebihi yang di Azusa Street. Pentakosta ketiga akan mengakibatkan penuaian jiwa yang terbesar dan yang terakhir sebelum Tuhan Yesus datang kembali. Pentakosta ketiga akan membangkitkan generasi Yeremia, yaitu anak-anak muda yang dipenuhi Roh Kudus, cinta mati-matian kepada Tuhan Yesus Kristus, tidak kompromi terhadap dosa, dan akan bergerak untuk memenangkan jiwa. Pentakosta ketiga lahir di Indonesia dan bergerak ke bangsa-bangsa. Gerakan ini dari timur ke barat dan akan kembali ke Yerusalem. Pentakosta ketiga akan memberikan kuasa untuk menyelesaikan amanat agung, dan setelah itu Tuhan Yesus datang kembali. Amin. Mari jemaat-jemaat yang ada di rumah, kita berdoa syafaat. Syiara bara 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 bara. Syiara bara 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 bara. Haleluya. Sungguh kami mengucap syukur untuk hari ini Tuhan. Sungguh kami mengucap syukur buat hari yang Kau beri. Sungguh kami mengucap syukur buat kesempatan ibadah di hari ini Tuhan. Sungguh Engkau Allah yang baik, Allah yang memperhatikan setiap umat-Mu, Allah yang selalu Tuhan ingin bersekutu buat setiap umat-Mu. Kami merindukan Engkau ya Tuhan. Kami merindukan Engkau di hari ini. Kami merindukan Engkau di ibadah ini ya Tuhan. Mari Engkau hadir di tengah-tengah kami. Karena sungguh kami percaya Tuhan, di hari-hari pencurahan Roh Kudus, di hari-hari Pentakosta tercurah atas hidup kami Tuhan. Engkau hadir melawat setiap kami. Engkau menghadir melawat jemaat-Mu Tuhan. Hadirlah bersama kami saat ini Tuhan. Karena kami percaya, di saat hati kami kesesakan, di saat kekhawatiran menyergap kami, di saat Tuhan kesedihan ada dalam setiap hidup kami, di saat kami sujud diam di hadapan-Mu, di saat kami haturkan setiap teriakan-teriakan kami Tuhan, Engkau jamah setiap kami, Engkau nyatakan kasih-Mu buat setiap kami, sehingga Tuhan ada kekuatan baru, ada hati yang baru Kau persiapkan atas setiap kami Tuhan. Kami mengucap syukur buat hari ini, kami mengucap syukur buat hari yang Kau beri, kami mengucap syukur Tuhan buat kesempatan yang Kau nyatakan hari ini Tuhan. Untuk kami beribadah dengan Engkau, untuk kami Tuhan beribadah dengan Engkau ya Tuhan. Terima kasih Tuhan, kami mau berdoa buat bangsa kami, bangsa Indonesia, bangsa yang besar, bangsa yang penuh dengan kasih daripada-Mu Tuhan, bangsa yang saat ini Tuhan seru-seru di hadapan-Mu karena adanya COVID-19, karena adanya pandemi yang terjadi atas bangsa ini, yang terjadi atas dunia ini Tuhan. Kami angkat tangan Tuhan, kami angkat tangan dan berseru-seru di hadapan-Mu. Turunkan kasih-Mu bangsa ini, turunkan kasih-Mu buat negara kami Tuhan.
Sehingga Kau Tuhan, Kau usir dari tempat ini, dari bangsa kami, setiap pandemi virus corona ini Tuhan. Kami berdoa Tuhan, untuk memimpin kami, Bapak Presiden kami Joko Widodo Tuhan. Engkau Allah yang penuh kasih, Engkau Allah yang telah memilih, Engkau Allah yang telah menunjuk hamba-Mu ini menjadi pemimpin kami Tuhan. Berikan hikmat, berikan marifat Tuhan, berikan pengertian, berikan jalan keluar Tuhan, untuk hamba-Mu ini memutuskan segala sesuatu Tuhan. Kami percaya Engkau Allah yang akan memimpinnya, Engkau Allah yang akan mengawalnya, sehingga keputusan apapun yang diambilnya Tuhan, sesuai kehendak dan rencana-Mu. Kami juga berdoa buat wakilnya Tuhan, Bapak Ma'ruf Amin. Biarkan ada kesatuan hati, biarkan ada keunitian atas mereka untuk memimpin bangsa ini, sehingga bangsa ini akan nyata akan kasih-Mu. Bangsa ini akan berjalan dalam tuntunan-Mu Tuhan. Dan segala sesuatu yang terjadi, ada pemecahan, ada jalan keluar yang daripada-Mu. Kami juga berdoa buat setiap aparatur pemerintahan Tuhan, yang dari terkecil sampai dengan pusat Tuhan. Kiranya Tuhan, ada kesatuan hati atas setiap mereka dalam menyikapi setiap pandemi yang terjadi Tuhan. Mereka seturut sepikir dengan pemimpin bangsa kami, Bapak Presiden dan Wakil Presiden Tuhan. Terima kasih Tuhan, berkati bangsa ini, berkati airnya, berkati lautnya, berkati udaranya, pulau-pulaunya Tuhan. Berkati Tuhan dengan berkat yang daripada-Mu, berkat yang ludus, berkat yang kudus, berkat yang layak, berkat yang menyempurnakan, berkat yang menyehatkan, berkat yang memulihkan atas bangsa ini. Terima kasih Tuhan, kami mengucap syukur. Terima kasih atas bangsa ini, karena kami percaya di saat kami serahkan bangsa ini di tangan-Mu, Engkau turut campur tangan, dan Engkau yang memulihkan bangsa ini Tuhan. Dan kami juga tidak lupa berdoa untuk kota kami, kota Depok Tuhan. Sama kami juga berdoa buat setiap pemimpin-pemimpin kota Depok ini Tuhan. Berikan roh takut akan Engkau, berikan satu keunitian, kesehatian atas mereka Tuhan. Lawatan-Mu terjadi atas kota kami, lawatan-Mu terjadi Tuhan atas wilayah-wilayah di kota ini Tuhan. Setiap Tuhan, tempat-tempat yang terpapar daripada COVID-19 Tuhan, yang terpadu zona merah Tuhan, Engkau sendiri yang akan melawat Tuhan daerah-daerah di kota kami ini. Dan Engkau akan bersihkan Tuhan, dan Engkau akan menjadi netralkan Tuhan, sehingga kota Depok akan lepas, akan aman daripada COVID-19. Terima kasih Tuhan, terima kasih. Kami juga berdoa untuk Taman Doa Rumah Pengorbanan. Sekiranya Engkau yang telah nyatakan Tuhan, sekiranya Engkau yang telah mendirikan Taman Doa Rumah Pengorbanan, Engkau yang mencukupkan, Engkau yang memulihkan, bahkan Engkau yang akan Tuhan memberikan yang terbaik buat Taman Doa Rumah Pengorbanan Tuhan. Engkau nyatakan Tuhan, setiap jiwa-jiwa yang ada atas Taman Doa Rumah Pengorbanan, setiap prajurit-prajurit yang telah Kau pilih, setiap mereka yang berdoa pagi, siang, malam Tuhan, Engkau memberi perlindungan, Engkau memberi kecukupan, bahkan Engkau sendiri yang akan melawat setiap mereka. Kau beri kekuatan buat setiap mereka untuk selalu berdoa buat kota kami, buat bangsa kami, bahkan buat jiwa-jiwa di bangsa kami Indonesia ini Tuhan. Terima kasih Tuhan, terima kasih. Kami juga ingin berdoa dan rindu berdoa buat gembala sidang kami, Bapak Niko Nyotoro Harjo Tuhan, dan keempat wakilnya. Hamba-Mu yang telah Kau urapi, hamba-Mu yang telah Kau pilih Tuhan. Mari Tuhan, nyatakan urapan-Mu yang lebih lagi atas gembala sidang kami ini Tuhan. Biarlah nyata kasih-Mu buat setiap mereka. Dimanapun Kau tempatkan Tuhan, Engkau hadir. Dimanapun Kau tempatkan, Engkau ada dalam setiap pelayanan mereka Tuhan. Sehingga pelayanan mereka akan berdampak. Pelayanan mereka akan membuat Tuhan jiwa-jiwa datang kepada-Mu. Terima kasih, kami mengucap syukur. Kami juga berdoa untuk gembala rayon kami Tuhan, Bapak Yongki Topanwijo ya Tuhan. Kami percaya Engkau Allah yang melihat setiap apa yang hamba-Mu ini perbuat Tuhan.
hamba-Mu yang mengasihi Engkau, hamba-Mu yang menyerahkan seluruh hidupnya hanya untuk Engkau Tuhan. Mari Tuhan jaga kesehatannya. Kau beri Tuhan perlindungan-Mu yang sempurna Tuhan, stamina yang baru, kekuatan yang baru, sehingga hamba-Mu dapat melangkah dan berjalan, berdiri tegak di hadapan-Mu Tuhan, untuk memberikan Tuhan pelayanan yang terbaik buat Engkau, buat jemaat-Mu di Rayon 9 ini Tuhan. Kami juga berdoa untuk kedua wakilnya, baik Pak Ari maupun Pak Ari Nugroho Tuhan. Kami perbangun Pak Reza Solihin Tuhan. Biarlah Tuhan ada kesatuan dan keunitan dalam setiap pelayanan mereka Tuhan. Engkau memberikan yang terbaik. Engkau memberikan yang terbaik dalam setiap pelayanan mereka Tuhan. Sehingga Tuhan Rayon 9 akan dimenangkan. Rayon 9 akan nyata, akan kasih anugerah-Mu Tuhan. Terima kasih Yesus. Kami percaya Tuhan, Engkau pun hadir di tempat ini, di GBI Grand Depok City buat hamba-Mu yang akan melayani ibadah-Mu di hari ini Tuhan. Bapak PDP Bambang Tuhan, Bambang Sumarji Tuhan, kami berdoa dan angkat tangan buat hamba-Mu ini. Kasih-Mu melimpah, kuasa-Mu nyata, dan hal-hal yang baru Kau nyatakan buat hamba-Mu ini Tuhan. Stamina yang baru, kekuatan yang baru, kesehatan yang baru Kau berikan atas hamba-Mu ini. Dan setiap apapun yang hamba-Mu sampaikan hari ini Tuhan, semuanya akan memberikan kesukaan buat jemaat-Mu di Grand Depok City. Pemulihan terjadi atas Grand Depok City, kesembuhan terjadi atas Grand Depok City. Bahkan hal-hal yang baru Kau nyatakan Tuhan atas Grand Depok City Tuhan. Terima kasih, kami mengucap syukur. Kami juga berdoa Tuhan, buat jemaat-jemaat kami yang ada di rumah, buat jemaat-jemaat Grand Depok City Tuhan yang ada di rumah-rumah Tuhan. Mari Tuhan Kau lawat mereka di dalam setiap rumah-rumah. Kau lawat mereka dalam setiap apapun aktivitas mereka di rumah-rumah Tuhan. Engkau cukupkan setiap kebutuhan-kebutuhan mereka. Engkau beri perlindungan, Engkau beri kesembuhan, Engkau beri kesehatan, dan pemulihan terjadi atas jemaat-Mu di Grand Depok City ini. Terima kasih Tuhan, kami mengucap syukur. Dan biarlah kasih anugerah-Mu melawat ibadah-Mu hari ini sampai selesai Tuhan. Terima kasih Tuhan, di dalam nama-Mu Yesus kami berdoa dan mengucap syukur. Shalom saudara sekalian, pada kesempatan kali ini kita membahas doktrin penting untuk kaum Pentakosta, yaitu bahasa roh. Bahasa roh anugerah besar bagi semua murid Tuhan. Di luar sana ada banyak pertanyaan dan perbincangan mengenai bahasa roh. Dan pada kesempatan kali ini kita membahas 3 pertanyaan yang sering ditanyakan oleh jemaat. Yang pertama, apakah bahasa roh bisa dipelajari? Nah saudara, jawabannya adalah tidak. Bahasa roh tidak bisa dipelajari. Secara konsisten dalam Alkitab kita melihat orang itu harus dipenuhi oleh karunia Roh Kudus. Lalu secara otomatis mereka akan berkata-kata dalam bahasa roh. Dalam Kisah Rasul pasal 2 ayat yang keempat, maka penuhlah mereka dengan Roh Kudus. Lalu mereka mulai berkata-kata seperti yang diberikan oleh roh itu kepada mereka. Nah saudara lihat, mereka harus dipenuhi oleh karunia Roh Kudus, baru mereka berkata-kata dalam bahasa roh. Contoh kedua, dalam Kisah Rasul 10 ayat 44-46. Ketika Petrus berkhotbah di keluarga Kornelius, maka turunlah Roh Kudus dari atas lalu memenuhi keluarga Kornelius. Dan mereka berkata-kata dalam bahasa roh. Jadi saudara, kita jelas bahwa bahasa roh itu secara otomatis diberikan langsung oleh Roh Kudus, bukan oleh manusia. Karena itu kita percaya tanda awal orang dibaptis Roh Kudus adalah dia berkata-kata dengan bahasa roh. Pertanyaan kedua, apakah orang yang tidak berbahasa roh akan masuk neraka? Jawabannya jelas tidak, saudara. Kenapa? Karena urusan surga dan neraka itu mengenai keselamatan. Dan orang percaya kita selamat by grace through faith. Karena kasih karunia melalui iman. Tidak ada indikasi mengenai bahasa roh. Meskipun begitu, orang percaya akan kehilangan manfaat besar kalau mereka tidak berbahasa roh. Ada beberapa manfaat yang dijelaskan oleh Alkitab. 1 Korintus pasal 14 ayat yang keempat mengatakan begini. Mereka yang berbahasa roh sedang membangun dirinya sendiri. Kata membangun di situ menggunakan kata oikodomeo. Artinya seperti orang membangun tembok.
Batu bata demi batu bata dibangun sampai menjadi tembok yang kokoh. Orang yang berbahasa roh, sehari demi hari mereka berbahasa roh, menguatkan manusia rohani mereka. Meskipun manusia batinia, meskipun manusia jasmani kita lemah, tetapi manusia rohani kita kuat. Dan manfaat kedua, Roma 8 ayat 26. Dikatakan roh juga membantu dengan berdoa untuk kita kepada Allah, dengan keluhan-keluhan terdalam yang tidak terucapkan. Nah, saudara, seringkali di rumah ketika kita berdoa, kita kehabisan kata-kata untuk berdoa dalam bahasa Indonesia mungkin. Tetapi ketika kita berbahasa roh, kita bisa berdoa terus-menerus sampai roh itu mengeluarkan keluhan terdalam kepada Bapa mewakili kita semua. Pertanyaan ketiga, apakah semua orang bisa berbahasa roh? Jawabannya adalah ya. Kita kaum Pentakosta meyakini semua orang percaya yang lahir baru yang mau mereka bisa berbahasa roh. Fondasi firman-Nya ada dalam 1 Korintus 14 ayat yang kelima. Paulus mengatakan, aku suka supaya kamu semua berkata-kata dengan bahasa roh. Bapak Ibu, ada kata-kata semua di situ yang artinya semua orang yang mau pasti bisa berbahasa roh. Itu pun keinginan Paulus selaras dengan janji Tuhan di Yoel 2 ayat 28-32. Pada hari terakhir aku akan mencurahkan rohku ke atas semua manusia. Dan janji Tuhan dalam Markus 16 ayat yang ke-17. Tanda-tanda ini akan menyertai semua orang yang percaya. Yaitu mereka akan berkata-kata dengan bahasa yang baru. Sekian, saudara dikasih Tuhan, Tuhan Yesus memberkati. Mari kita siapkan hati kita mau mendengarkan kebenaran firman Tuhan. Apapun yang terjadi di dalam hidupku, selalu ku berkata, Tuhan Yesus baik. Dalam segala hal yang terjadi, selalu ku berkata, Tuhan Yesus baik. Apapun yang terjadi Tuhan, apapun yang terjadi di dalam hidupku, selalu ku berkata, baik. Dalam segala hal yang terjadi, tetap ku berkata, Tuhan Yesus baik. Ku sembahkan, tak dapat ku membalas kasih-Mu. Ku sembahkan, Bapa. Ku rindu selalu menyenangkan-Mu. Ku sembahkan, tak dapat ku membalas kasih-Mu. Ku sembahkan, Bapa. Ku rindu selalu menyenangkan-Mu. Apapun yang terjadi di dalam hidupku, selalu ku berkata, Tuhan Yesus baik. Dalam segala hal yang terjadi, tetap ku berkata, Tuhan Yesus baik. Ku sembahkan,
Bapa, di dalam nama Tuhan Yesus, terima kasih atas kehadiran-Mu di tengah-tengah kami pada ibadah raya online ini Tuhan. Engkau sendiri yang memimpin ibadah raya ini. Tuhan, pengurapan-Mu turun atas kami semua. Tuhan, Engkau mengurapi hati dan pikiran kami, agar kami konsentrasi di dalam mendengarkan firman kebenaran-Mu yang ditabur oleh hamba-Mu. Berkati kami semua Tuhan, agar hati dan pikiran kami menjadi tanah yang subur, sehingga firman yang ditabur tumbuh, lebat, berbuah-buah, dapat menjadi berkat bagi kami dan bagi sesama kami. Terima kasih Bapa, terima kasih di dalam nama Tuhan Yesus. Haleluya, amin. Salam saudara-saudara, saya percaya berkat Tuhan turun atas kita semua, atas saudara-saudara yang saat ini masih beribadah dari rumah. Tetapi kami percaya saudara-saudara, kita semua penuh dengan sukacita dalam Tuhan. Amin. Baik Bapak Ibu Saudara, hari ini judul khotbah saya adalah hidup dipimpin Roh Kudus. Hidup dipimpin Roh Kudus. Kita buka Alkitab kita, Kisah Para Rasul 2 ayat 1 sampai 13. Kisah Para Rasul 2 ayat 1 sampai 13. Demikian firman Tuhan. Ketika tiba hari Pentakosta, semua orang percaya berkumpul di suatu tempat. Tiba-tiba turunlah dari langit suatu bunyi seperti tiupan angin keras yang memenuhi seluruh rumah di mana mereka duduk. Dan tampaklah kepada mereka lidah-lidah seperti nyala api yang bertebaran dan hinggap pada mereka masing-masing. Maka penuhlah mereka dengan Roh Kudus. Lalu mereka mulai berkata-kata dalam bahasa-bahasa lain, seperti yang diberikan oleh Roh itu kepada mereka untuk mengatakannya. Waktu itu di Yerusalem diam orang-orang Yahudi yang saleh dari segala bangsa di bawah kolong langit. Ketika turun bunyi itu, berkerumunlah orang banyak. Mereka bingung oleh karena masing-masing mendengar rasul-rasul berkata-kata dalam bahasa mereka sendiri. Mereka semua tercengang-cengang dan heran, lalu berkata, bukankah mereka semua yang berkata-kata itu orang Galilea? Bagaimana mungkin kita masing-masing mendengar mereka berkata-kata dalam bahasa kita sendiri, yaitu bahasa yang kita pakai di negeri asal kita? Kita orang Parsia, Media, Elam, penduduk Mesopotamia, Yudea dan Kapadokia, Pontus dan Asia, Firgia dan Pamfilia, Mesir dan daerah-daerah Libya yang berkaitan dengan Kirene, pendatang-pendatang dari Roma. Baik orang Yahudi maupun penganut agama Yahudi, orang Kreta dan orang Arab, mendengar mereka berkata-kata dalam bahasa kita sendiri tentang perbuatan-perbuatan besar yang dilakukan Allah. Mereka semuanya tercengang-cengang dan sangat termangu-mangu sambil berkata seorang kepada yang lain, apakah artinya ini? Tetapi orang lain menyindir, mereka sedang mabuk oleh anggur manis. Amin Bapak Ibu Saudara. Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan Yesus Kristus, kehidupan orang Kristen adalah kehidupan yang dipimpin Roh Kudus. Menjadi orang Kristen tidak cukup hanya dengan mulut percaya kepada Tuhan Yesus Kristus. Tidak cukup hanya rajin beribadah ke gereja. Tidak cukup hanya terlibat dalam pelayanan. Tetapi saudara-saudara, menjadi orang Kristen itu berarti seluruh hidup kita harus mau dipimpin oleh Roh Kudus. Jadi seluruh hidup kita harus mau dipimpin oleh Roh Kudus. Hidup yang dipimpin Roh Kudus artinya kita membuka hati kita untuk Roh Kudus dan kita harus tunduk kepada kehendak Tuhan. Jadi hidup kita harus mau dipimpin oleh Roh Kudus dan kita harus tunduk atas kemauan Tuhan.
Bagi kehidupan kita orang percaya, Roh Kudus mempunyai tugas dan fungsi. Yang pertama, menginsafkan dunia atau orang percaya akan dosa-dosanya. Yang kedua, mengingatkan kebenaran akan semua yang dikatakan oleh Tuhan Yesus. Yang ketiga, mengajar dan mengingatkan kita orang-orang percaya. Yang keempat, menyadarkan manusia akan penghakiman yang terakhir yang akan datang. Hal itu terdapat di dalam Yohanes 16 ayat 8 sampai 13, demikian firman Tuhan. Dan kalau ia datang, ia akan menginsafkan dunia akan dosa, kebenaran, dan penghakiman. Akan dosa karena mereka tetap tidak percaya kepadaku Tuhan. Akan kebenaran karena aku pergi kepada Bapa dan kamu tidak melihat aku lagi. Akan penghakiman karena penguasa dunia ini telah dihukum. Masih banyak hal yang harus kukatakan kepadamu, tetapi sekarang kamu belum dapat menanggungnya. Tetapi apabila ia datang, yaitu Roh kebenaran, ia akan memimpin kamu ke dalam seluruh kebenaran. Sebab ia tidak akan berkata-kata dari dirinya sendiri, tetapi segala sesuatu yang didengarnya itulah yang akan dikatakannya, dan ia akan memberitakan kepadamu hal-hal yang akan datang. Bapak Ibu, firman kita yang kita renungkan dan kita pelajari hari ini, Kisah 2 ayat 1 sampai 13 itu adalah kisah pencurahan Roh Kudus. Kisah pencurahan Roh Kudus yang terjadi pada saat perayaan Pentakosta di Yerusalem. Pada waktu itu murid-murid Tuhan Yesus yang jumlahnya kurang lebih 120 orang. Karena taat kepada perintah Tuhan Yesus tidak boleh meninggalkan Yerusalem. Mereka lalu berkumpul di suatu loteng sebuah rumah. Mereka sepakat dengan sehati untuk berdoa, menunggu janji Bapa. Menunggu janji Bapa, dia bertekun berdoa dengan sehati. Lalu terdengarlah seperti tiupan angin yang sangat keras melanda tempat itu. Kemudian tampaklah lidah-lidah seperti nyala api hingga pada mereka masing-masing. Dan mereka dipenuhi oleh Roh Kudus dengan tanda murid-murid berbahasa roh. Oleh gembala pembina kita Pak Niko mengatakan bahwa peristiwa itu disebut peristiwa Pentakosta yang pertama. Pentakosta yang pertama. Dijelaskan bahwa Pentakosta yang pertama itu dahsyat karena dalam kurun waktu 100 tahun, 70% dari dunia yang dikenal waktu itu, yaitu dunia di bawah pemerintahan Kekaisaran Romawi, menjadi Kristen. Sedangkan Pentakosta kedua terjadi di Azusa Street, Los Angeles, Amerika Serikat pada tahun 1906. Hamba Tuhan William Seymour dipakai Tuhan luar biasa. Pentakosta kedua juga sangat dahsyat dikatakan. Kekristenan pada waktu itu sekitar 30% dari populasi dunia. 70%-nya dimenangkan sejak peristiwa Azusa Street itu. Dan juga terjadi pencurahan Roh Kudus. Dan disebut oleh gembala pembina kita, itu adalah Pentakosta kedua. Kemudian pada tahun 2009, Tuhan berbicara kepada Pak Niko, aku datang segera, aku datang segera. Tetapi pada waktu itu Pak Niko belum tahu apa yang dimaksudkan Tuhan dengan berkata demikian. Namun demikian
pada pertengahan tahun 2009 untuk kedua kalinya Tuhan berbicara kepada Pak Niko. Aku akan mencurahkan rohku, kalau aku mencurahkan rohku maka akan terjadi seperti pada Yoel 2 ayat 28 sampai 32. Anak-anak, pemuda, orang tua akan dipakai Tuhan secara luar biasa. Akan terjadi mujizat-mujizat yang luar biasa. Akan terjadi goncangan-goncangan yang luar biasa. Kemudian pada tahun 2013, 2 hari sebelum diadakan Empower 21 Asia di SICC, Pak Niko mendapat penegasan dari Tuhan bahwa yang dimaksudkan selama ini sejak tahun 2009 adalah Pentakosta ketiga. Jadi saudara-saudara, saat sekarang ini kita masuk dan berada dalam era Pentakosta yang ketiga. Akan terjadi pencurahan Roh Kudus yang terbesar dan terakhir sebelum kedatangan Tuhan Yesus yang kedua. Dan kita sekarang dalam tahun 2020 kita masuk dalam dimensi yang baru. Amin Bapak Ibu Saudara. Bahkan saya informasikan Bapak Ibu Saudara, tadi pagi secara serentak pada jam 9.01 WIB, kita semua bersama-sama dengan sehati menaikkan doa pujian penyembahan kepada Tuhan. Melalui Zoom Center School, kita terus berdoa untuk pencurahan Roh Kudus yang dahsyat di zaman ini, untuk bangsa kita, untuk kota kita, sehingga setiap jiwa diselamatkan dan api Pentakosta ketiga menyala di bangsa kita. Saudara-saudara yang dikasihi Tuhan Yesus, Roh Kudus yang sedang dicurahkan dalam era Pentakosta ketiga ini, kita percayai bahwa akan terjadi sampai sekarang dan seterusnya. Karena itu mari saudara, kita buka hati kita agar api Roh Kudus menyucikan kita dari perbuatan-perbuatan dosa kita dan hidup kita dipimpin oleh Roh Kudus. Apabila hidup kita dipimpin oleh Roh Kudus, maka kita harus mau dikoreksi, mau ditegur dan diarahkan, karena hidup kita mulai menyimpang tidak sesuai dengan firman Tuhan. Roh Kudus juga akan menyembuhkan hati yang terluka, membersihkan hati yang kotor, membentuk hati yang masih keras menjadi hati yang selalu bersyukur. Dengan demikian Roh Kudus memulihkan hati yang masih menyimpan kemarahan, dendam, dan berprasangka. Karena hidup kita dipimpin Roh Kudus, maka kita diberi kekuatan, diberi jalan keluar dalam menghadapi segala sesuatu. Karena dalam menghadapi segala sesuatu kadang kita kehilangan akal, bahkan kita sering mengalami jalan buntu. Ingat saudara, Roh Kudus adalah roh penolong, roh penghibur. Dialah yang menuntun dan memberi jalan keluar kepada kita dalam menghadapi masalah-masalah hidup. Sekali lagi, mari saudara, kita buka dan hati kita agar hidup kita dipimpin Roh Kudus. Karena itu mari kita mulai dari diri kita, mulai menjadi saksinya dalam kehidupan kita sehari-hari, yaitu melalui perbuatan kasih kita, kebaikan kita, tindakan kita, dan teladan-teladan kita. Sungguh luar biasa saudara-saudara, apabila setiap kita orang Kristen memberi diri kita untuk hidup mau dipimpin Roh Kudus, sehingga Roh Kudus dapat bebas berkarya dalam kehidupan kita untuk kemuliaan Tuhan. Adapun karya Roh Kudus dalam hidup kita ialah karya yang pertama, menyertai kita dalam menjalani kehidupan ini. Yohanes 14
ayat 16-18. Demikian firman Tuhan. Aku akan minta kepada Bapa dan ia akan memberikan kepadamu seorang penolong yang lain, supaya ia menyertai kamu selama-lamanya, yaitu Roh kebenaran. Dunia tidak dapat menerima dia, sebab dunia tidak melihat dia dan tidak mengenal dia. Tetapi kamu mengenal dia sebab ia menyertai kamu dan akan diam di dalam kamu. Aku tidak akan meninggalkan kamu sebagai yatim piatu. Aku datang kembali kepadamu. Inilah janji Tuhan kepada kita pada waktu Tuhan akan naik ke surga. Oleh karena itu, kita tidak perlu takut dan gentar serta khawatir, karena meskipun Tuhan Yesus saat ini sudah berada di surga, Dia tidak akan membiarkan kita sendirian. Tetapi Dia menjadi pengantara dan pendoa syafaat agung kita, dan bahkan menyediakan tempat bagi kita. Firman Tuhan Ibrani 7 ayat 25 mengatakan, karena itu ia sanggup juga menyelamatkan dengan sempurna semua orang yang oleh dia datang kepada Allah, sebab ia hidup senantiasa untuk menjadi pengantara kita. Yohanes 14 ayat 2, di rumah Bapakku banyak tempat tinggal. Jika tidak demikian, tentu aku mengatakannya kepadamu, sebab aku pergi ke situ untuk menyediakan tempat bagimu. Dia juga memberikan kepada kita Roh penolong, yaitu Roh Kudus yang senantiasa berada bersama-sama dengan kita dalam hidup kita, di mana pada setiap saat akan memberikan pertolongan, melindungi kita dalam keadaan apapun, bahkan di saat-saat kita mengalami keadaan yang sangat sulit, agar kita tidak jatuh dalam perbuatan dosa, sehingga hidup kita berkenan di hadapan Tuhan. Karya yang kedua, menghibur, menasehati, dan membimbing kita. Yohanes 14 ayat 26. Tetapi penghibur, yaitu Roh Kudus yang akan diutus oleh Bapa dalam namaku, dialah yang akan mengajarkan segala sesuatu kepadamu dan akan mengingatkan kamu akan semua yang telah kukatakan kepadamu. Sebagai pribadi yang senantiasa mendampingi dan menemani kehidupan kita, Roh Kudus bukan sahabat yang dingin, dalam arti kata tidak berbuat apapun atau tidak melakukan apapun, hanya pasif mendampingi. Tetapi dia adalah sahabat yang aktif, akan mengajarkan segala sesuatu dan mengingatkan kita semua yang telah dikatakan oleh Tuhan Yesus. Dia sebagai penghibur akan memberikan nasihat, bimbingan, dan arahan serta berdoa untuk kita, sehingga membuat kita menjadi aman, tenang, tentram, dan damai. Oleh karena itu, agar kita dapat menjalani hidup ini dipimpin Roh Kudus, kita harus membangun hubungan yang intim dengan Roh Kudus dan senantiasa membuka hati kita, menyilahkan Dia berbicara kepada kita guna memberikan nasihat, arahan, tuntunan, bimbingan hidup bagi kita. Karya yang ketiga, Roh Kudus membantu membimbing kita berdoa kepada Tuhan. Roma 8 ayat 26. Demikian juga Roh membantu kita dalam kelemahan kita, sebab kita tidak tahu bagaimana sebenarnya harus berdoa. Tetapi Roh sendiri berdoa untuk kita kepada Allah dengan keluhan-keluhan yang tidak terucapkan. Karena Roh Kudus senantiasa bersama kita dalam hidup kita, maka Dia sangat mengerti dan memahami akan keadaan kita yang kadang mengalami persoalan, permasalahan, pergumulan berat yang dapat membuat kita merasakan kesulitan, sehingga menyebabkan kita tidak bisa fokus dan tidak bisa berdoa. Namun demikian hendaknya kita berusaha untuk mengundang Roh Kudus agar bisa menuntun,
membimbing, mengarahkan dan melindungi serta membantu kita dalam kelemahan kita. Dia berdoa bagi kita sehingga kita bisa berdoa bersama-sama dengan Dia kepada Bapa di surga. Saudara-saudara yang dikasihi Tuhan Yesus, sekarang kita dalam era Pentakosta ketiga. Kita percaya bahwa akan dan sedang terjadi pencurahan Roh Kudus yang terbesar dan terakhir sebelum kedatangan Tuhan Yesus yang kedua. Oleh karena itu, marilah kita membangun hubungan yang intim dengan Roh Kudus, dengan membuka hati kita, menyilahkan Roh Kudus berkarya dalam kehidupan kita, yaitu menyertai kita dalam menjalani kehidupan, menghibur, menasihati, dan membimbing kita, membantu, membimbing berdoa kepada Tuhan. Dengan demikian, api Pentakosta ketiga tetap menyala dalam kehidupan kita, hidup kita dipimpin Roh Kudus dicurahkan secara luar biasa, dan hidup kita berkenan kepada Tuhan. Amin. Tuhan Yesus memberkati. Kita berdoa, saudara-saudara. Bapa, di dalam nama Tuhan Yesus, kami bersyukur untuk hari ini di mana kami hidup di era Pentakosta ketiga. Kami percaya Roh Kudus terus tercurah atas kami dan memampukan kami untuk menjadi saksi-Mu, menjadi messenger Pentakosta ketiga, dan dengan itu kami juga Engkau mampukan untuk menyelesaikan amanat agung-Mu. Hamba berdoa kiranya di hari Pentakosta ini semua umat-Mu di rumah-rumah dipenuhi Roh Kudus, dan mereka akan pergi dan menjadikan semua bangsa murid-Mu. Kami hidup dipimpin Roh Kudus dan hidup kami senantiasa memuliakan-Mu. Terima kasih ya Bapa, di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Dan saat ini kami juga siapkan hati kami untuk menerima berkat-Mu. Jemaat-jemaat yang di rumah, mari kita angkat tangan kita untuk menerima berkat. Berkat yang berlimpah-limpah dari Allah Bapa, kasih karunia Tuhan Yesus Kristus, persekutuan yang manis dengan Allah Roh Kudus, menyertai kita mulai saat sekarang sampai Maranatha, kedatangan Tuhan Yesus yang kedua, bahkan sampai selama-lamanya. Kita semua yang sudah diberkati, bersama-sama kita katakan, amin. Berikut ini adalah pengumuman GBI Grand Depok City. Ibadah KUL masih dilakukan secara online, hubungi gembala KUL masing-masing. Untuk informasi tentang KUL dan bagi yang ingin bergabung di dalam KUL, dapat menghubungi KUL Center dengan Bapak Melvin di nomor handphone 0813 3247 6369. Bagi jemaat yang ingin memberikan persembahan perpuluhan, persembahan umum, persembahan diakonia, dan persembahan lainnya, dapat mentransfer ke rekening Bank BCA 869196335 atas nama GBI Grand Depok City. Bukti transfer harap dikirim melalui nomor WhatsApp Ibu Peti di 0812 8390 7423. GBI Grand Depok City membuka pelayanan doa. Bagi jemaat Tuhan yang membutuhkan dukungan doa, dapat menghubungi Bapak PDP Bambang Sumarji, Gembala GBI Grand Depok City di nomor handphone 0817 617 323. Sekian pengumuman. Selamat hari Minggu, Tuhan Yesus memberkati.